Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Situasi di wilayah dunia matahari Elbaf sedang dilanda kekacauan yang luar biasa. Kekacauan ini tidak hanya terfokus pada sekolah Walrus, tetapi juga merambat ke desa-desa lain di sekitar wilayah tersebut. Banyak desa terkena dampak dari masalah ini, yang dipicu oleh ulah monster-monster mimpi buruk ciptaan Killingham. Makhluk-makhluk mengerikan ini berkeliaran tanpa kendali, menyerang dan mengacaukan kehidupan warga, sehingga suasana menjadi sangat kacau dan tidak aman. Para prajurit raksasa dari desa-desa yang terdampak tidak dapat sepenuhnya bergerak menuju sekolah Walrus untuk menangani sumber masalah. Sebagian dari mereka pergi ke sana untuk membantu, tetapi sebagian lainnya harus tetap tinggal untuk menjaga desa masing-masing dari serangan lebih lanjut. Bahkan, banyak warga biasa yang tidak memiliki pengalaman bertarung, terpaksa mengambil senjata demi mempertahankan diri. Situasi ini benar-benar mencekam, memaksa warga untuk melakukan segala cara agar bisa bertahan hidup di tengah ancaman yang terus-menerus. Pemerintah dunia menjadi dalang di balik konflik besar yang melanda negeri raksasa Elbaf. Somers, salah satu tokoh antagonis, menciptakan tanaman berduri raksasa yang menjulang tinggi hingga ke langit. Di puncak tanaman ini, Somers dan Killingham berdiri untuk mengawasi kekacauan yang terjadi di seluruh wilayah Elbaf. Tujuan Somers membuat tanaman berduri ini adalah untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas terhadap situasi di bawah. Dari ketinggian tersebut, mereka dapat melihat dengan jelas kerusuhan yang terjadi di berbagai desa. Berbeda dengan Somers dan Killingham yang harus naik ke puncak tanaman, Im Sama memiliki keunggulan karena mampu terbang tinggi dengan sayapnya. Hal ini memungkinkan Im Sama memiliki jangkauan penglihatan yang jauh lebih luas dibandingkan kedua rekannya, memberikan keuntungan strategis dalam mengamati situasi. Somers, yang menikmati kekacauan ini, tertawa penuh semangat karena menganggap kerusuhan di Elbaf sebagai hiburan semata. Bagi kesatria suci seperti dirinya, penderitaan warga hanyalah tontonan yang mengasyikkan. Namun, saat mereka asyik mengamati dari ketinggian, sekelompok prajurit raksasa berhasil mendekat dan memotong tanaman berduri ciptaan Somers. Dengan cepat, Somers dan Killingham melompat dan mendarat dengan selamat di tanah. Killingham mengomentari bahwa meskipun monster-monster mimpi buruk telah menyebabkan banyak kerusakan, masih ada prajurit raksasa yang mampu menembus barisan dan mendekati mereka. Somers dengan sikap santai menanggapi bahwa hal ini bukanlah masalah besar baginya. Malahan, ia menganggap pertarungan langsung akan lebih menarik daripada hanya mengamati dari jauh. Keduanya pun bersiap untuk menghadapi para prajurit raksasa yang mulai berdatangan untuk menyerang. Bergeser ke lokasi lain jauh dari Elbaf, kita beralih ke lautan luas tempat Fujitora dan armada besar angkatan lautnya berada. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, saat ini sedang berlangsung pertempuran sengit di Pulau Karaibari antara Crossguild dan pasukan angkatan laut di bawah komando Ryogugyo. Dalam pertempuran tersebut, pasukan angkatan laut berada dalam posisi yang sangat sulit, terutama karena kekuatan luar biasa dari Mihawk. Akaino yang menerima laporan tentang situasi ini, segera memerintahkan Fujitora untuk berangkat sebagai bala bantuan ke Pulau Karaibari. Namun, bagi pemimpin Crossguild, telah mendapat informasi tentang pergerakan Fujitora melalui jaringan informannya. Untuk menggagalkan rencana tersebut, bagi menghubungi beberapa organisasi dunia bawah yang bersekutu dengan Crossguild dan memerintahkan mereka untuk menghadang Fujitora sebelum sampai ke tujuan. Saat ini, para pemimpin organisasi dunia bawah tersebut sedang melaksanakan perintah bagi. Mereka telah mengarahkan pasukan besar untuk menghadang armada Fujitora di tengah laut sehingga terjadi pertempuran sengit. Para pemimpin ini memilih untuk naik ke kapal Fujitora demi melakukan pertarungan jarak dekat. Strategi ini dipilih karena jika bertarung dari jarak jauh, Fujitora dapat dengan mudah menggunakan kekuatannya untuk memanggil meteor yang akan menghancurkan kapal mereka. Dengan bertarung di kapal Fujitora, mereka berharap dapat membatasi kemampuan sang admiral. Namun, meskipun strategi ini lebih efektif, Fujitora tetap terlalu kuat. Bahkan dalam kondisi santai, ia mampu mengalahkan setengah dari para pemimpin organisasi dunia bawah tersebut. Mereka yang masih bertahan harus berpikir keras untuk menemukan cara agar tidak kalah dengan mudah. Kembali ke Pulau Karaibari, Ryogugyo dan para Vice Admiral yang berada di sana mulai merasa bahwa Fujitora
Fujitora terlalu lama tiba sebagai bala bantuan ke pulau ini. Pertempuran di pulau ini sudah berlangsung cukup lama, dan kekuatan Cross Guild terutama Mihawk membuat pasukan angkatan laut semakin terdesak. Ryogugyo mulai menduga bahwa Fujitora mungkin menghadapi hambatan di perjalanan. Oleh karena itu, ia harus terus bertahan dan mengulur waktu di Pulau Karaibari. Dalam duel melawan Mihawk, Ryogugyo menggunakan berbagai teknik dari kekuatan buah iblis Mori Nomi. Ia menciptakan tumbuhan-tumbuhan lebat untuk mengganggu konsentrasi Mihawk, lalu melancarkan serangan jarak jauh dari tempat yang tersembunyi. Namun, Mihawk dengan mudah mengatasi strategi ini dengan tebasan berskala besar yang menghancurkan tumbuhan-tumbuhan tersebut hanya dalam satu one stroke. Meskipun Ryogugyo memiliki banyak teknik serbaguna berkat kekuatan buah iblisnya, ia tetap kalah dalam hal kekuatan mentah dibandingkan Mihawk. Namun, dengan berbagai jurus yang dimilikinya, Ryogugyo mampu mengulur waktu dalam pertempuran. Ia terus mencoba strategi baru untuk menahan serangan Mihawk meskipun tahu bahwa lawannya sangat sulit dikalahkan. Mihawk dengan julukan si mata elang menunjukkan keunggulannya dalam pertarungan. Dengan setiap tebasannya mampu menghancurkan rintangan yang diciptakan Ryogugyo. Pertempuran ini menjadi ajang adu strategi dan kekuatan di mana Ryogugyo harus berpikir cepat untuk tetap bertahan sampai bala bantuan tiba. Di sisi lain, Bagi yang mengawasi pertempuran di Pulau Karaibari dari kejauhan tidak ikut terlibat secara langsung. Ia merasa lega untuk sementara karena belum ada tanda-tanda kedatangan Fujitora yang menandakan bahwa para pemimpin organisasi dunia bawah tersebut mungkin berhasil menghadangnya. Namun, kegelisahan mulai muncul di benak Bagi. Ia menyadari bahwa meskipun para pemimpin tersebut cukup kuat, mereka tetap berada di level yang jauh di bawah seorang admiral seperti Fujitora. Bagi mulai mempertanyakan berapa lama sekutunya mampu bertahan melawan kekuatan luar biasa Fujitora. Situasi ini membuat Bagi berada dalam posisi sulit di mana ia harus terus memantau perkembangan pertempuran sambil berharap strateginya berhasil mengulur waktu hingga Cross Guild mendapatkan keunggulan. Beralih ke tempat lain, Pulau Hachinosu kembali disorot. Sebagaimana pernah kita bahas, pertempuran besar masih berlangsung di sana. Kali ini kita akan membahas berbagai hal menarik di tempat tersebut. Kelanjutan dari pertarungan Ben Beckman melawan Shiryu akan ditampilkan. Sebelumnya, Ben Beckman terlibat dalam battle royal dengan Kizaru dan Kuzan. Namun, karena adu serangan dari Shanks dan Kurohiga beberapa waktu lalu menghasilkan dampak bentrokan yang luar biasa. Keadaan menjadi kacau, sehingga banyak orang harus bergerak menghindar dan terpisah dari lawan mereka masing-masing. Sebagian ada yang kembali bertarung melawan orang yang sama, tetapi ada pula yang menghadapi musuh yang berbeda. Dalam pertarungan tersebut, Shiryu melompat tinggi, lalu melancarkan serangan ke bawah dengan pedang yang berlapis Bushoku Haki kuat. Ben Beckman segera menghindar, sehingga tusukan Shiryu menghantam tanah dan membuat lingkungan sekitar hancur. Kemudian, giliran Ben Beckman yang balik menyerang. Dia memusatkan haki pada satu peluru, lalu melancarkan tembakan yang sangat kuat. Ketika peluru itu mendekati Shiryu, haki yang Ben Beckman pusatkan di sana meledak, menghasilkan gelombang haki kuat yang membuat Shiryu terlempar, walaupun sudah menangkis dengan pedangnya. Ini adalah teknik yang sama seperti yang Ben Beckman gunakan ketika melawan Kuzan dan Kizaru sebelumnya. Bedanya, kali ini dampak dari serangan tersebut tidak sekuat sebelumnya karena tenaga Ben Beckman sudah banyak terkuras. Shiryu memang mampu bangkit kembali usai terkena serangan itu, tetapi serangan tersebut cukup berdampak dan membuatnya mengalami beberapa luka. Di sisi lain, ada kelanjutan pertarungan antara Lakiru melawan Vasco Shot. Vasco Shot sudah berada di ambang kekalahan karena tidak mampu menahan gempuran serangan dari Lakiru. Ketika Lakiru ingin melancarkan serangan penghabisan, Dokyu muncul di sana dan langsung menolong Vasco Shot. Dokyu kemudian melempar banyak apel yang bisa meledak untuk mengacaukan fokus Lakiru. Begitu asap dari ledakan itu mereda, Dokyu dan Vasco Shot sudah tidak ada lagi di sana. Sepertinya, Dokyu membawa Vasco Shot ke tempat aman untuk sementara waktu demi memberikan perawatan singkat yang setidaknya akan membuatnya bisa bertarung lagi, walaupun tidak dalam keadaan prima. Di tengah perjalanan Dokyu yang membawa Vasco Shot untuk mengobatinya, Vasco Shot bertanya kepada Dokyu, apakah tadi Dokyu juga merasakan dampak dari adu serangan Shanks dan Kurohige? Dokyu menjawab, iya, dia merasakan dampak serangan tersebut, sehingga dia menjadi terpisah dari musuh yang tadi dihadapinya. Vasco Shot pun berkata bahwa tadinya dia kurang yakin bahwa Teach adalah anak dari Rox de Sebek. Namun, dengan merasakan sendiri bentrokan dahsyat barusan, kini dirinya percaya 100% bahwa Teach adalah anak dari Sebek. Kemudian, diperlihatkan kilas balik singkat yang menunjukkan momen di penjara Impel Down dulu. Jadi, sebelum Kurohige merekrut Dareka, Kurohige mengatakan bahwa dirinya adalah anak dari Rox de Sebek. Tentu, para tahanan Impel Down level 6 langsung
tertarik karena Rocks de Sebek memang sangat terkenal di dunia para kriminal. Sebagian dari tahanan Impel Down percaya dengan perkataan Kurohige tersebut, tetapi sebagian lagi tidak begitu yakin. Vasco Shot adalah salah satu orang yang awalnya tidak begitu yakin. Namun, dia memutuskan untuk bergabung ke dalam bajak laut Kurohige karena ingin menyaksikan sendiri apakah benar Teach adalah anak dari Sebek atau bukan. Kilas balik pun berakhir, dan Vasco Shot berkata bahwa dampak serangan dahsyat tadi sudah sangat membuktikan bahwa kaptennya adalah anak dari Rocks de Sebek. Dokyu pun berkata bahwa sejak awal dirinya direkrut, dia sudah yakin bahwa Teach adalah anak dari Rocks de Sebek. Menurutnya, dari aura yang dia rasakan dan juga tujuan utama Teach untuk menguasai dunia, sudah terlihat jelas bahwa Teach adalah anak dari Sebek. Dokyu juga mengatakan bahwa dampak serangan besar tadi masih belum seberapa. Menurutnya, tunggu saja sampai Teach menggunakan kepribadian lain yang dimilikinya. Kepribadian lain Teach tersebut memiliki sifat yang jauh lebih mengerikan dari yang biasa mereka lihat. Tidak hanya sifatnya yang berubah menjadi semakin mengerikan, tetapi kekuatannya juga meningkat secara drastis. Dari perkataan Dokyu ini, semakin jelas bahwa rumor tentang Kurohige yang memiliki 3 kepribadian ternyata memang benar. Hal ini membuat kita cukup penasaran tentang seperti apa Kurohige nanti setelah kepribadiannya berganti. Mulai dari sini, semakin banyak fakta mengejutkan yang terungkap tentang Kurohige. Dari chapter sebelumnya, terungkap bahwa dia adalah anak dari Rocks de Sebek, dan kini terungkap bahwa dia memiliki kepribadian lain. Berdasarkan Bimin Bochnime dapat, kepribadian yang dimiliki Kurohige dipengaruhi kekuatan buah iblisnya, seperti lambang yang ada pada kapal Kurohige yang memiliki 3 tengkorak. Maknanya, Kurohige memiliki lebih dari 1 jantung di fungsi ketiga ini nantinya, berguna bagi Kurohige dalam menggunakan buah iblis milik pemerintah dunia. Hal inilah yang membuat Shanks selalu mengitari berbagai tempat di sepanjang perjalanan Luffy sebelum mencapai Pulau Laurel, agar buah iblis Luffy tidak jatuh ke tangan Marshal de Teach. Kalian tahu kan bagaimana sikap Teach apabila menginginkan sesuatu? Dan Mimin Bochnime berpendapat buah iblis yang ketiga itu milik Rocks de Sebek yang masih belum Kurohige dapat. Akan seperti apa nantinya? Mari kita akan nantinya saja. Berpindah ke tempat lain, kita akan menyoroti pertarungan antara beberapa komandan armada besar bajak laut biji melawan 3 agen CP0. Sebelumnya, 2 agen CP0 menghadapi Sai, Orlumbus, dan beberapa kru mereka. Sementara itu, 1 agen lainnya berduel 1 lawan 1 melawan Cavendish. Setelah pertarungan yang cukup sengit antara 2 agen CP0 melawan Orlumbus dan kawan-kawan, para agen CPO tersebut berhasil dikalahkan. Tak lama kemudian, agen yang melawan Cavendish juga kalah. Perbedaan antara kedua pertarungan ini adalah para kapten lain harus berusaha cukup keras untuk bisa menang melawan musuh mereka dengan cara bekerja sama. Sebaliknya, Cavendish mampu bertarung 1 lawan 1 dengan sangat unggul hingga akhirnya menang. Hal ini terjadi karena Cavendish telah semakin mahir dalam menguasai kekuatan Hakuba dalam dirinya. Setelah para komandan divisi memenangkan pertarungan tersebut, mereka segera pergi dari sana. Mereka menuju ke salah satu pulau untuk mengadakan sebuah rapat karena memang itulah tujuan awal mereka. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!